Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini mengaji kitab Ihya Ulumuddin pengarang Al-Imam Abi Muhammad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali beserta kitab syarahnya kitab Ihya Ulumuddin, yaitu dengan musannif Zainuddin Abil Fadl Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, mengaji kitab Ihya Ulumuddin juz 5 dengan penjelasan atau materi yaitu tentang ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Shahifah atau halaman 180 juz 5 kitab Ihya Ulumuddin tentang ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri faqad wajabat lahu syafaati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, siapa yang berziarah kuburku, yaitu kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginya orang yang berziarah itu maka wajib mendapat syafaatku, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakarahu al-Albani fil Jami'. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitab Al-Jami' pada Shahifah hadis, yaitu nomor hadis 5618. Maka apabila kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu berupa haji dan umrah atau umrah saja, maka kita termasuk orang yang berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bagaimana keutamaan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan di sini, disebutkan di sini, waqala Ka'bul Akhbar, ma min fajrin yataliu illa nazala sab'una alfan minal malaikati hatta yakhufu bil qabri yadribuna bi ajnihatihim wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ida amsu araju wahabata mislahum fasona'u misla dalika hatta ida nashaqqat al ardu kharaja fi sab'ina alfan minal malaikatu yuqirunahum. Artinya adalah Ka'ab al-Akhbar, sahabat Ka'ab al-Akhbar, berkata, tidak ada suatu fajar di mana fajar itu muncul kecuali yaitu 70.000 malaikat. Mereka semua adalah 70.000 malaikat, adalah yaitu mereka mengepung kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat yang jumlahnya 70.000 itu mengepakkan sayap-sayap mereka, dan para malaikat yang jumlahnya 70.000 itu memberikan sholawat atau doa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mulai dari pagi sampai waktu sore mereka semua membaca sholawat. Para malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat itu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari waktu fajar atau waktu pagi sampai waktu sore. Begitu seterusnya. Para malaikat pada waktu sore mereka semua naik ke langit, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit. Kemudian begitu juga seterusnya turun pada waktu pagi, pada waktu fajar. Para malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat itu semua membacakan sholawat di kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya pagi berangkat ke kuburnya Rasulullah, turun ke kuburnya Rasulullah, sore naik, yaitu mereka semua naik, para malaikat naik ke arsy untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai bumi menjadi terbelah, artinya sampai hari kiamat. Mereka semua para malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat semua mengagungkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat yang begitu banyaknya, yaitu 70 malaikat, mereka semua mengagungkan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita semua ini orang Islam, ini adalah kita semua
dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita membacakan sholawat kepada Rasulullah, maka didoakan, kita semua didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahabu fi ziyaratil kuburi ayyaqifa mustadbiral qiblati mustaqbilan biwajhi al mayyita. Disunatkan bagi kita semua ketika kita semua berziarah kubur, kita semua untuk bisa menghadap mayit, untuk bisa menghadap yang kita tuju yaitu si mayit, kita semua berdiri dengan yaitu mengungkuri kiblat. Kita semua menghadap mayit mengungkuri kiblat. Artinya maksudnya di sini mayit menghadap ke barat, kita semua menghadap ke timur. Mengungkuri kiblat, kita menghadap ke arah yang kita tuju. Wa ayusallima wa yamsaha qabra wa ayusallima, dan kita semua ketika ziarah kubur, ya, kita semua ketika ziarah kubur disunatkan untuk memberi doa selamat kepada yang kita ziarahi. Walam yamsaha al-qabra wala yamsaha al-qabra wa ayusallima, seorang yang berziarah kubur maka dia supaya ia adalah memberi doa selamat kepada yang dituju, yaitu kubur yang dituju, memberikan doa selamat. Wala yamsaha al-qabra, dan juga tidak mengusap kubur yang dituju. Wala yamassahu, dan juga masa yamusu wala yamusahu, dan wala yamassahu, dan juga tidak mengusap kubur. Wala yuqabbilahu, dan juga tidak mencium kubur. Fa inna dzalika min adatin nasara, karena semua itu mengusap kubur, kemudian memegang kubur, kemudian mencium kubur, itu termasuk adatnya orang Nasara, orang Nasrani. Tetapi apabila kita ini adalah niatnya tabarukan, yaitu niat cinta, mahabbah, cinta, umpama kita ziarah ini ziarah kepada para wali Allah, para kekasih Allah, para ulamanya Allah, orang-orang yang soleh, kita niati untuk kita mahabbah, cinta kepada yang kita ziarahi, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niatan supaya kita semua ini adalah tidak niat yang buruk, tidak niat seperti yang dilakukan oleh adatnya orang Nasrani. Kita semua supaya berniat yaitu mahabbah, cinta, meneladani beliau yang kita ziarahi. Itu boleh dalam rangka niat kita adalah niat yang baik, yaitu niat kita cinta, mahabbah kepada orang yang kita ziarahi, cinta atau mahabbah meneladani orang kita ziarahi, maka itu hukumnya boleh saja. Tetapi kalau tidak ada niat apapun, di situ bagian dari adatnya orang Nasrani, memegang kubur, kemudian mengusap-usap kubur, kemudian mencium-cium kubur, itu termasuk tidak boleh, yaitu termasuk adatnya orang Nasrani, orang Nasara atau orang Nasrani. Qala Nafi'un kana ibnu Umar ra'aituhu mi'ata marratin aw aksara yaju ilal qabri fayaqul assalamu ala nabi wassalamu ala Abi Bakrin assalamu ala abi wa yansarifu. Sahabat Nafi' berkata, Ibnu Umar saya melihat Ibnu Umar itu adalah berziarah kepada kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 100 kali, bahkan lebih dari 100 kali. Di mana Ibnu Umar itu adalah datang ke kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Umar berkata Ibnu Umar, Assalamu ala Nabi, doa selamat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Ibnu Umar juga mendoakan selamat, assalamu ala Abi Bakrin, doa selamat semoga tercurahkan kepada Abu Bakar. Assalamu ala Abi, doa selamat semoga tercurahkan kepada bapakku sendiri, yaitu bapaknya Ibnu Umar, yaitu sahabat Umar. Sehingga Ibnu Umar itu pergi atau budalan dari ziarah kuburnya. Wa an Abi Amamata qala ra'aitu Anas bin Malik ata qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam fa waqafa fa rafa'a yadayhi hatta dhanantu ana iftataha as-salata fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam suman sarafa. Hadis yang sumbernya dari Abi Amamah berkata, saya melihat Anas bin Malik datang kepada kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Anas bin Malik, kemudian ia berdiri di kuburnya Rasulullah, kemudian mengangkat kedua tangannya. Anas bin Malik mengangkat kedua tangannya sehingga saya menyangka, yaitu saya Abi Amamah menyangka bahwasanya Anas bin Malik adalah mengawali, adalah kemudian ia adalah menduga, saya menyangka atau saya menduga bahwasanya Anas bin Malik adalah orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fasallama, kemudian Anas bin Malik memberi salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian budal atau kemudian bepergian dari ziarah kuburnya. Wa qala Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yazuru qabr akhihi wa yajlisu indahu ila sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaquma akhrajahu Ibnu Abi Dunya fil Quburi wa fihi Abdullah bin Sam'an wa rawahu Ibnu Abdul Bar fit Tamhidi min hadis Ibnu Abbasin nahwihi wa sahahu Abdul Haq al-Ashbili. Artinya di sini adalah Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada seorang laki-laki yang ziarah kepada kuburnya saudaranya. Tiada ada seorang laki-laki yang berziarah kepada kubur saudaranya, kemudian ia duduk di samping kubur tersebut, kecuali orang yang diziarahi adalah orang yang sangat senang dengan kedatangan seorang tersebut. Kemudian orang yang diziarahi yaitu menjawab salamnya orang yang ziarah sehingga ia berdiri. Jadi di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam bab kubur atau bab ziarah kubur, dan di dalam hadis tersebut ada Abdullah bin Sam'an, dan juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid yang sumbernya dari hadis Ibnu Abbas, dan hadis ini disahihkan oleh Abdul Haq al-Ashbili. Dengan demikian para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ziarah kubur memberikan salam kepada yang kita ziarahi, maka orang yang kita ziarahi pun menjawab salam kita. Maka di sini kita semua apabila menebarkan tali kasih sayang kepada saudara kita, orang tua kita, bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia, di mana kita berziarah kubur di sampingnya, maka orang yang kita ziarahi, orang tua kita yang kita ziarahi itu sangat senang, dan ia adalah orang yang menjawab salam-salam kita. Doa kita juga ketika kita mengucapkan salam, maka salam kita juga bisa dijawab oleh orang yang kita ziarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sulaiman bin Sakhim ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa qultu ya Rasulullah haula illadina ya'tunaka wa yusallimuna alayka atafaqahu salamuhum qala na'am wa aruddu alaihim. Sulaiman bin Sakhim berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu tidur saya. Jadi ini Sulaiman bin Sakhim ini bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tidurnya Sulaiman bin Sakhim. Subhanallah. Kemudian Sulaiman bin Sakhim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang datang kepadamu, kemudian orang-orang yang memberi salam kepadamu, apakah salam-salam mereka? Apakah kamu tahu dengan salam mereka ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, saya juga menjawab salam-salam mereka. Saya juga menjawab salam kepada mereka." Subhanallah. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah di kuburnya Rasulullah atau tidak di kuburnya Rasulullah, kita mau mengucapkan salam, sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada, maka itu semua dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Abu Hurairah idza marra rajulu bi qabrin li rajulin yarifu fa sallam alaihi radda alaihi assalama wa arifahu. Abu Hurairah berkata, apabila ada seseorang laki-laki di mana dia adalah berziarah dan kemudian dia adalah melewati sebuah kuburan seorang laki-laki, kemudian
yang ia ketahui, seorang sesuatu kubur yang ia ketahui, kemudian orang tersebut memberi salam kepada ahli kubur yang ia ketahui, maka ahli kubur pun juga menjawab salam kepada orang yang memberi salam. Kemudian ahli kubur pun tahu siapa yang memberi salam kepadanya. Wa idza marra bi qabrin la ya'rifuhu wa sallama alaihi radda alaihi salama. Begitu sebaliknya apabila seseorang melewati dengan suatu kuburan yang ia tidak ketahui dan ia memberi salam kepada orang yang tidak ketahui, maka ia pun yang diberi salam juga memberi doa selamat kepada orang yang memberi salam. Wa qala rajulun min ali Asim al-Jahadi, ra'aitu Asiman min manami ba'da mautihi bisanataini faqultu alaysa qadimta qala bala faqultu aina anta qala ana wallahi fi rawdatin min riyadil jannati ana wa nafarun min ashabi najtami'u kulla lailatil jum'atin wasobihataha ila Abi Bakr bin Abdullah al-Muzni. Artinya di sini adalah seorang laki-laki dari keluarga Asim al-Jahadi. Ini ada seorang laki-laki dari keluarga Asim bin Jahadi berkata, saya melihat Asim dalam tidurku. Ini seorang laki-laki ini bermimpi dengan namanya Asim di dalam tidurnya setelah Asim itu meninggal dalam jangka waktu 2 tahun. Kemudian seorang laki-laki di dalam mimpinya itu bertanya, kamu adalah orang yang telah mendahului aku meninggal dunia. Iya, saya telah mendahului kamu meninggal dunia. Kemudian aku berkata, di mana kamu sekarang? Di mana kamu sekarang, hai Asim? Kemudian Asim menjawab, demi Allah, saya adalah di taman surga, di taman dari taman-taman surga. Dan saya juga termasuk bagian daripada golongan-golongan para sahabat, di mana kami semua adalah berkumpul setiap malam Jumat. Dan paginya malam Jumat, saya berkumpul datang kepada Abi Bakar bin Abdullah al-Muzni. Subhanallah. Jadi di sini, kalau saudara-saudara kita pada malam Jumat, atau paginya malam Jumat, di situ adalah orang-orang yang soleh bertemu dengan orang soleh, orang yang baik-baik bertemu dengan orang yang baik-baik. Kita semua ketika kita semua berada di alam barzah, alam kubur, kita semua akan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Kita mencintai para kekasih Allah, wali Allah, kita nanti di alam barzah, alam kubur juga bertemu dengan para wali Allah, para kekasih Allah. Kita mencintai para ulama, para kiai, nanti para guru, nanti pun kita di alam kubur, di alam barzah, nanti bisa bertemu dengan mereka. Seperti halnya di sini ceritanya seorang laki-laki dari yaitu seorang laki-laki bertemu dengan sahabat Asim, di mana Asim adalah orang yang bertemu dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, mereka semua di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu azzamukum am arwahukum? Qala hayhata baliat al-ajjam wa inama tatajawa al-arwahu. Kemudian saya berkata kepada Asim, hai Asim, kamu ini adalah orang yang bisa bertemu dengan para sahabat, teman-teman kamu atau para sahabat, yaitu Abi Bakar bin Abdullah. Apakah pertemuan itu dengan jasad atau dengan roh, hai Asim? Kemudian Asim menjawab, sesungguhnya jasad-jasad telah menjadi rusak, dan sesungguhnya para roh-roh orang soleh, orang-orang yang baik satu dengan yang lain saling bertemu di hari Jumat, di malam Jumat, dan paginya hari Jumat. Subhanallah. Qala qultu fahal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum. Kemudian seorang laki-laki kemudian bertanya lagi kepada Asim, hai Asim, aku bertanya kepadamu hai Asim, apakah kamu semua mengetahui dengan ziarah kami kepadamu, hai Asim? Kemudian Asim berkata, iya, saya juga mengetahui bahwa kamu adalah berziarah kepadaku. Na'lamu bima biha asyatal jum'ati wa yaumal jum'ati. Kami semua itu adalah orang yang tahu dengan yaitu kehidupan, yaitu sorenya hari Jumat dan hari Jumat.
kami mengetahui dengan pada hari, yaitu pada sorenya hari Jumat dan pada hari Jumat kullahu semuanya, semua yang ziarah pada hari Kamis, hari Jumat kami mengetahui. Orang-orang yang datang kepadaku pada hari Jumat kami pun mengetahui. Wa yauma sabti ila tulu'i syamsi, dan juga hari Sabtu sampai yaitu terbitnya matahari. Jadi kita ini disunatkan pada Kamis sore, kemudian malam Jumat, kemudian malam Jumat pagi, siang, sore, sampai tulu syamsi, sampai terbitnya matahari pada malam Sabtu sampai hari Sabtu terbitnya matahari. Kita disunatkan untuk berziarah kepada saudara-saudara kita, terutama orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, dan mereka pun semua ketika kita ziarahi mereka pun tahu kita ziarah kepada mereka, yang kita ziarahi adalah tahu di mana orang-orang soleh connect bersama dengan orang soleh. Orang soleh mereka bertemu di dalam hari Jumat, yaitu pada malam Jumat dan paginya hari Jumat. Orang-orang soleh bertemu dengan orang soleh. Mereka semua bisa bertemu di alam barzah, mereka semua di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semua nanti, kalau kita semua termasuk orang yang soleh, insya Allah akan bertemu dengan mereka, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, para masyayikh, para ulama, para wali Allah, kekasih Allah, kita semua yang kita cintai. Kelak kita semua nanti akan bertemu di alam barzah pada hari Jumat dan juga pada paginya hari Jumat. Amin Allahumma amin. Fakultu, kemudian seorang laki-laki juga bertanya kepada Asim lagi, wa kaifa dzaka dunal ayami kuliah? Apakah hari-hari yang lain selain hari Jumat bagaimana? Hai Asim. Qala, kemudian Asim berkata, li fadli yaumil jum'ati wa 'azamatihi. Hal tersebut karena agungnya hari Jumat, lebihnya atau keagungan hari Jumat, dan kelebihan hari Jumat dan keagungan hari Jumat. Orang-orang yang soleh bertemu dengan orang yang soleh di alam barzah, di alam kubur, mereka semua berada di taman surganya Allah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk antum semua. Semoga kita semua selalu berlatih meningkatkan diri menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kelak kita semua di alam barzah bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.